Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Putri dari Universitas Siliwangi dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di sini aku akan membuat video tentang pengelolaan limbah organik dan limbah anorganik. Di mana video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Nah, kebetulan banget tadi pagi tuh aku habis masak ini. Mungkin kalian juga ada yang pernah masak kayak gini ya. Jadi ini tuh ada tempe gembos, ada tahu dicampur sama cabai hijau. Nah, buat yang nggak tahu tempe gembos, sebenarnya ada banyak banget sebutan dari tempe ini. Ada yang bilang tempe gajes, tempe gembus, mungkin kalian lebih umum dengan nama itu. Ini merupakan hasil olahan dari ampas tahu yang difermentasikan dengan menggunakan beberapa jenis kapang. Jadi dari kita mengkonsumsi tempe gembus aja sebenarnya kita itu sudah memanfaatkan limbah organik, yaitu ampas tahu tentunya. Nah, setelah selesai masak, ternyata aku banyak banget menghasilkan sampah dari cuma sekedar hasil olahan sayur tadi. Di sini aku akan pisahin terlebih dahulu sampah organik dan anorganiknya. Ada dari anorganiknya itu ada beberapa plastik. Aku juga ada plastik bekas ciki karena aku biasa masak sambil ngemil, bungkus tahu dan bungkus tempe gembus tadi. Sedangkan untuk yang organiknya di sini ada beberapa juga. Ada tangkai cabai, ada kulit bawang merah, kulit bawang putih, tomat yang sudah nggak layak pakai atau sudah hampir busuk juga aku masukin ke sini. Nah, ini bisa dilihat di dalam plastiknya. Aku itu udah nyimpen beberapa hari. Jadi emang ada sampah-sampah dari hari-hari sebelumnya juga. Ini juga bisa dilihat ya, udah hampir busuk karena memang udah 3 harian kayaknya kalau nggak salah. Nah, selain sisa sampah dari sisa masakan tadi, aku juga ini ada sampah dari sisa teh. Tadi pagi bapakku habis minum teh dan ampasnya juga aku satuin ke sampah-sampah organik bareng sisa masakan tadi. Jadi untuk wadahnya juga ini aku pakai kemasan pakan kucing ya. Jadi aku manfaatkan untuk nyimpen si sampah organiknya. Jadi secara tidak langsung aku juga sudah memanfaatkan sampah anorganik berupa kemasan pakan kucing ini. Karena memang aku punya beberapa kucing, jadi aku juga sering banget menghasilkan sampah bekas wadah pakan kucing kayak gini. Nah, ini ada contoh untuk sampah organik yang udah terkumpul. Biasanya sama aku atau sama mama aku itu dikasih tanah. Setelah itu dibiarkan beberapa minggu. Nah, setelah tercampur dan si sampah organiknya sudah membusuk, kita bisa gunain itu untuk lahan menanam cabai atau menanam sayuran-sayuran kecil lainnya. Nah, untuk sampah anorganik yang tidak bisa aku manfaatkan kembali, biasanya aku kumpulin lalu ketika sudah banyak akan aku bakar untuk mengusir serangga di pinggir warung depan rumah aku. Nah, untuk berikutnya di sini aku ada botol bekas air mineral, aku buang dulu mereknya. Di sini ini botol udah nggak kepake ya, udah aku pakai beberapa kali lagi untuk minum tapi udah kotor, jadi aku gunain untuk yang lain. Aku potong sesuai ukuran. Ini ukuran yang aku butuhin, jadi 3/4 ke atas aku buang. Nah, botolnya aku isi tanah. Harusnya sih kita pilih-pilih tanah ya, pakai tanah yang subur. Tapi kalau memang nggak ada dan untuk memudahkan kita aja, di sini aku pakai tanah di samping rumah aku. Nah, ini tanahnya aku kasih sedikit air supaya nanti memudahkan untuk aku masukin si tunas daun bawang. Nah, seperti yang udah dilihat sebelumnya, jadi aku kan masak telur, itu ada daun bawangnya, aku pakein daun bawang. Nah, untuk yang ujungnya ini nggak aku pakai, jadi ingin aku tanam kembali daripada harus dibuang. Nah, sudah. Nah, ini dia untuk gambaran ketika kita baru menanam si tunasnya. Dan ini beberapa gambar pertumbuhan dari daun bawangnya. Semoga tips ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menyadarkan kita gitu bahwa ternyata sampah-sampah di sekitar kita itu masih bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita sendiri. Nah, untuk selanjutnya aku akan bahas gimana sih cara mengelola limbah anorganik di sekitar kita. Cek video berikutnya.